Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia, memimpin selama 32 tahun 1967 sampai 1998. Karir militernya yang cemerlang membawanya ke puncak kekuasaan, membentuk era Orde Baru yang dikenal dengan pembangunan ekonomi namun juga kontrol politik yang kuat. Dokumenter ini singkat, akan merangkum perjalanan Soeharto dari masa sebelum menjabat, bagaimana ia menjadi presiden, pencapaian Orde Baru, hingga pengunduran dirinya. Masa sebelum menjabat presiden. Kehidupan awal dan karir militer. Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ia memulai karir militernya pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soeharto dikenal sebagai perwira yang cakap dan strategis, dengan cepat meniti karir di Angkatan Darat. Peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 menjadi titik balik penting dalam perjalanan Soeharto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Paskotrat. Ia mengambil alih kendali keamanan dan berhasil menumpas gerakan tersebut. Peran sentralnya dalam mengatasi krisis ini meningkatkan popularitas dan pengaruhnya secara signifikan. Kenaikan ke tampuk kekuasaan pasca G30S, situasi politik Indonesia sangat tidak stabil. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang disebut Super Semar, yang memberikan wewenang kepada Legend Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Meskipun Super Semar awalnya dimaksudkan sebagai pelimpahan wewenang sementara, dokumen ini secara efektif menjadi dasar transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Secara bertahap, Soekarno mengkonsolidasikan kekuasaannya pada tahun 1967. Ia diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1968. Ia resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Ini menandai dimulainya era Orde Baru. Capaian Orde Baru dan pengabdian di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami periode stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ia dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena fokusnya pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Beberapa pencapaian utamanya meliputi 1. Stabilitas politik dan keamanan. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan setelah gejolak pasca G30S atau PKI yang menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi. Kedua, pembangunan ekonomi. Melalui program rencana pembangunan 5 tahun Repelita, Indonesia mencapai swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sektor pertanian, industri, dan infrastruktur mengalami kemajuan pesat. Ketiga, pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar melalui program seperti Inpres SD serta perbaikan fasilitas kesehatan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keempat, integrasi nasional. Soeharto memperkuat integrasi nasional melalui berbagai kebijakan, termasuk Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan. Namun, era Orde Baru juga diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta pembatasan kebebasan politik dan pers. Akhir masa jabatan krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998.
memicu gejolak ekonomi dan politik yang parah di Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru memuncak dalam demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Pada 21 Mei 1998, setelah 30 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden. Momen ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Setelah pengunduran diri, Soeharto lebih banyak menghabiskan waktu di kediamannya hingga wafat pada 27 Januari 2008. Kesimpulan, Soeharto adalah sosok kontroversial yang meninggalkan warisan kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, ia diakui atas keberhasilannya membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, pemerintahannya juga dikritik karena praktik otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. Terlepas dari konversinya, Soeharto adalah figur sentral yang membentuk arah perjalanan bangsa Indonesia selama lebih dari 3 dekade.